Selamat pagi pemirsa. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Senin 2 Oktober kemarin, kereta cepat Jakarta-Bandung belum bisa beroperasi secara komersial. Pemerintah memundurkan pengoperasian komersial dengan dalih memberikan kesempatan bagi masyarakat. Pemerintah juga nampaknya masih gamang dalam menemukan formula tepat dalam penentuan tarif kereta cepat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siaran ini Selasa 3 Oktober 2023 dengan tema Kegamangan Tarif Wush bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita akan bicarakan soal kereta cepat Jakarta-Bandung ini, Bang Elman. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama kita lihat di halaman dalam, di halaman 2 di harian Anda pemirsa, terkait dengan penyelenggaraan Haji 2023 yang menurut berita ini ternyata menyisakan sejumlah masalah. Kelihatannya masalah apa ini yang tersisa dari penyelenggaraan haji ini, Bang Elman? Iya, ini sebenarnya sangat prinsip sih. Iya. Di sini disebutkan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini? Tahun ini itu ada sejumlah calon haji berangkat tidak melalui antrian gitu. Oh, tidak masuk waiting list. Jadi semacam kota tambahan lah. Oh. Dan ini tidak masuk dalam waiting list kan gitu. Daftar tunggu ya. Ini kan tentu saja ini kan menimbulkan perasaan yang diskriminatif atau gimana ya. Kalau kata berita ini, Bang, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan karena ada beberapa jemaah yang mendadak sakit dan keperluan lain, itulah yang kemudian digantikan oleh orang-orang ini. Ya, tetapi kan kalau ada sakit kan mestinya kan digantikan oleh urutan berikutnya kan. Oh iya. Tidak lalu tidak keluar dari daftar tunggu. Jangan keluar daftar tunggu kan. Iya. Kan ini kan orang kan bisa sampai 10 tahun nunggunya kan. Bisa lebih, Bang. Bisa lebih kan. Iya. Sehingga ketika ada kota tambahan seperti itu, ini kan ada, sehingga orang menganggap ternyata tidak fair juga ini Kementerian Agama ini kan gitu. Ada jalur cepat. Ada jalur cepat. Kata Bilece. Jalur khusus kan gitu kan. Nah, kalau ada jalur khusus, kita pun boleh dong jalur khusus. Iya. Kan. Akhirnya begitu ya. Akhirnya begitu. Jadi ini menurut saya ini harus di-clearkan. Jangan lagi diteruskan yang sudah terjadi ini ya. Kan. Dan juga terkait dengan ada pembiayaan penerbangan yang belum dilunasi, yang ternyata belum dilunasi. Ada juga beberapa biaya lain. Ini kalau menurut DPR harus segera diselesaikan supaya kemudian jelas ya evaluasinya seperti apa. Begitu, Bang? Iya. Oke, kita harapkan penyelenggaraan haji di tahun berikutnya bisa menjadi lebih baik dan masalah yang masih ada diselesaikan. Kita ke berita selanjutnya masih di halaman 2 pemirsa, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Uji formil Undang-Undang Cipta Kerja ditolak, buruh bergerak. Wah, ini bukan berita bagus ini, Bang Elman. Buruh mau bergerak. Bagaimana nih, Bang? Iya, ini kan memang kalau kita lihat kan Mahkamah Konstitusi kan menolak keseluruhan ya. Uji formal Undang-Undang Cipta Kerja ini kan. Kalau menurut yang kita baca, ya semua uji formil mereka itu memang tidak terbukti kan gitu kan. Tapi yang menjadi soal sebetulnya kenapa sampai hari ini Undang-Undang Cipta Kerja ini kan penolakannya tetap ada ya? Tetap ada gitu. Nah, ini yang mungkin ini sisa ya menurut saya residu-residu seperti ini harus diupayakan untuk dibicarakan, dijelaskan. Karena kalau saya lihat ini kan ada 4 dissenting opinion kan. Ada 4 hakim yang menyatakan pendapat berbeda dissenting jadi opinion. 4-5 kan. Iya. Jadi ini juga kan memberi peluang juga nanti buat buruh. Oh, ternyata mereka aja nggak bulat. Iya. Berarti kan dalil kita benar kan gitu kan. Ini yang andai kata misalnya katakanlah 63 atau 72. Itu solid ya? Solid ini. Kalau ini kan 54. Ini kan walaupun dia menang, tapi tidak solid sebetulnya. Betul. Gitu. Ya, ini kita harapkan memang
ada kejelasan ya terkait dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, supaya terutama juga buruh benar-benar bisa memahami. Dan kalau memang harus ada yang diubah, ya harus diubah juga ya Bang ya, kalau berani ya. Iya. Kalau memang itu tidak memenuhi rasa keadilan. Kita harapkan rekan-rekan buruh, kalaupun mau bergerak, tetap menjaga ketertiban umum. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom pemilu 2024, pemirsa. Laksanakan putusan MA tanpa ulur-ulur waktu. Ini maksudnya adalah KPU ya, Bang Elman ya. Iya. Ini kenapa KPU di dalam berita ini disebut mengulur-ulur waktu ini, Bang? Terkait dengan apa ini putusan MA-nya ini? Iya, ini kan terkait dengan caleg mantan narapidana ini kan. Nah, ini kan sebetulnya kan Mahkamah Agung sudah putusannya udah jelas kan bahwa mantan narapidana yang belum melewati 5 tahun. 5 tahun Ini kan tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk kan gitu kan. Ini kan mestinya harus karena keputusannya udah jelas. Apa yang harus dilakukan lagi kan? Harus segera dieksekusi ya. Mestinya KPU harus mengeksekusi. Sama dengan kalau mengulur-ulur, ini kan sudah tahapan pemilu kan, ini kan sudah bentar lagi kan, ini dari DCT ke DCT. Jadi kapan kan gitu. Betul. Nah, ini yang hal-hal seperti ini KPU nggak boleh membiarkan waktu berlalu berlama-lama gitu. Iya. Dan juga termasuk keterwakilan 30% wanita. Karena ini kan penting kan. Iya. Karena kita tidak mau juga caleg-caleg kita ini dan anggota DPR kita ini semuanya mantan narapidana kan. Iya. Memang nggak ada orang lain. Memang nggak ada orang lain yang tidak pernah cacat secara pidana yang bisa mewakili. Kita harapkan KPU benar-benar memperhatikan, karena kalau tidak bisa juga ada sanksi ya, Bang Elman ya. Ya, artinya kalau KPU tidak segera mengeksekusi keputusan MA ini, nanti KPU bisa dituduh juga sedang bermain di dalam abu-abu ini kan gitu. Atau melawan hukum ya. Melawan hukum. Lah iyalah, Mahkamah Agung kok dieksekusi. Oke, kita harap KPU segera bergerak. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial pemirsa. Pada pagi ini diberi judul kegamangan tarif Wush. Wush ini adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini kalau kita melihat sebetulnya sesuatu yang membanggakan bangsa Indonesia, Bang Elman. Tapi memang di dalam perjalanannya mulai dari perencanaan, pengerjaan, sampai bahkan mengoperasionalnya pun ada sekian polemik yang melingkupi kereta cepat. Pertanyaannya, apakah kemudian Wush ini benar-benar bisa menjadi kebanggaan sekaligus membuat bangsa Indonesia lebih maju, termasuk dalam operasionalnya, atau seperti apa, Bang Elman? Ya, ini kan sebetulnya kan modernisasi kan. Mestinya Indonesia harus bisa melompat dari negara yang biasa-biasa menjadi negara super maju kan. Gitu kan. Karena kalau menurut yang kita dengar, ini kan yang pertama di Asia Tenggara kan. Betul. Jadi kita pionirnya kan gitu kan. Dan memang ke depan kereta cepat itu kan jawaban. Teknologi modern kan gitu. Karena kan alternatif utama setelah pesawat terbang kereta cepat. Kan misalnya kan ini kan selalu diberimpitkan kan. Disandingkan ini. Jadi alternatif setelah pesawat ya kereta cepat. Jadi menurut saya ini juga jawaban. Tinggal lagi memang ya pemerintah harus juga berani untuk mengoreksi hal-hal yang dikritik oleh masyarakat. Karena Presiden juga sudah mengatakan kita harus siap menerima kritik di dalam peresmian Wush ini. Jadi ketika pagi ini juga kita memberikan semacam kritikan, tidak berarti kita tidak setuju dengan Wush ini. Karena apapun namanya ya, sebuah negara kalau dia tidak memiliki misalnya alternatif transportasi massal seperti kereta cepat ini, ya memang negara itu tidak akan dianggap bisa maju kan. Menjadi pertanyaan adalah soal tarif ini, Bang. Tarif mana yang memang layak tapi tidak terlalu mahal, tetapi benar-benar bisa menghidupi dirinya sendiri. Disebut-sebut tidak akan melebihi Rp350.000. Tapi pertanyaannya adalah Rp350.000 itu akan bisa menghidupi Wush ini tidak?
akan tetap menjaga operasionalnya apa tidak? Itu kan menjadi pertanyaan kita. Kita akan bahas itu Bang Eman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 3 Oktober 2023. Kegamangan tarif WUSH. Kegamangan tarif WUSH. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang bernama WUSH seperti tidak berhenti menuai persoalan. Sejak perencanaan, penentuan investor hingga berujung dengan dijebolnya APBN dan rencana operasional yang terus mundur. Padahal sejak awal pemerintah menegaskan proyek kereta cepat ini murni bisnis atau business to business. Kini setelah rampung pun KCJB masih menemui kendala. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Minggu 1 Oktober, kereta cepat Jakarta-Bandung belum bisa beroperasi secara komersial. Alih-alih menetapkan harga dan mengoperasikan WUSH secara komersial, pemerintah malah memundurkan pengoperasian komersial kereta tersebut yang tadinya dijadwalkan 2 Oktober menjadi pertengahan Oktober, alias masih digratiskan sampai pertengahan bulan ini. Pemerintah boleh saja berdalih pemunduran jadwal komersial WUSH untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang masih ingin menjajal kereta yang diklaimnya sebagai layanan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu. Padahal masa uji coba gratis telah berlangsung 2 pekan. Di balik pemunduran pengoperasian komersial itu, pemerintah diduga masih gamang dalam menentukan tarif kereta cepat tersebut. Pemerintah diyakini masih belum menemukan formula yang tepat untuk tarif kereta berkecepatan 350 km per jam tersebut. Dengan biaya investasi yang lebih dari 100 triliun rupiah, WUSH diyakini bakal sulit balik modal. Juga dipastikan bakal sangat lama. Tadinya pemerintah menyebut tarif WUSH di angka 250 sampai 350 ribu rupiah. Pun jika ditetapkan 350 ribu rupiah, ini bukan angka ideal. Jika di harga tersebut, proyek ini baru bisa balik modal, return of investment atau ROI, dalam kurun waktu 38 tahun setelah resmi dioperasikan berbayar. Itu pun jika minat masyarakat tinggi. Selain investasi yang besar, WUSH juga menyedot dana besar untuk pengoperasiannya. Sebagai ancar-ancar, untuk 1 kali keberangkatan, WUSH diperkirakan membutuhkan daya listrik sekitar 260 megavolt ampere atau jika dirupiahkan sekitar 9,4 juta rupiah. Lalu KCIC juga harus menanggung biaya persinyalan ke Telkomsel karena menggunakan teknologi Global System Mobile Railway atau GSMR di spektrum 900 MHz. Plus, ada biaya perawatan kereta dan operasional perusahaan. Biaya lainnya yang juga harus dibayarkan adalah biaya persinyalan, biaya perawatan, dan gaji karyawan. Karena bukan termasuk kereta ekonomi, WUSH tidak boleh mendapatkan subsidi tarif alias Public Service Obligation atau PSO. Artinya, pemerintah harus menentukan harga keekonomian yang mampu menutupi biaya operasional. Ini pun bisa membuat pemerintah bimbang, karena jika harga terlalu jauh dari harga kereta Argo Parahyangan Jakarta-Bandung yang dibanderol Rp200.000 untuk kelas eksekutif, WUSH tidak akan menarik minat masyarakat. Sungguh miris, proyek ratusan triliun yang menjadikan APBN sebagai jaminan seperti proyek main-mainan. Untuk harga tiket pun masih belum ditentukan meski telah diresmikan. Presiden Joko Widodo bisa berdalih kesulitan-kesulitan serta masalah yang dihadapi di lapangan. Dalam pembangunan kereta cepat merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga. Namun, pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang amat mahal harganya.
karena harus menggadaikan APBN dan utangnya harus ditanggung anak cucu kelak. Presiden Joko Widodo juga boleh bergembira dan mengklaim kehadiran Wush menandai modernisasi transportasi massal di tanah air. Plus, namun jika hanya menjadi beban APBN, untuk apa? Semoga ke depan tidak ada lagi proyek yang baksi malakama. Tidak dilanjutkan, sudah menguras investasi. Dilanjutkan, menjadi beban APBN. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Saat ini kita akan berbincang dulu, Bang Elman, sebelum kita berdiskusi. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar transportasi IPB University, Sony Sulaksono Wibowo. Pak Sony, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Sony, kereta cepat Jakarta-Bandung tadinya kita tahu bahwa akan beroperasi secara komersial kemarin ya, tanggal 2 Oktober, tapi kelihatannya diperpanjang karena disebut-sebut minat masyarakat untuk mengujinya atau memakainya besar. Nah, pertanyaannya soal tarif Wush ini, dengan melihat 350.000 itu angka yang disebut-sebut jadi batas atas. Kalau Anda lihat, apakah memang tarif itu bisa benar-benar memastikan Wush beroperasi dengan sustain, katakanlah 1 tahun sampai 10 tahun ke depan, atau seperti apa Anda lihatnya, Pak Sony? Ya, kalau untuk berbicara tentang kereta api, selain dengan pelayanan, ya ada 2 komponen penting, ya, yaitu tarif dan aksesibilitas. Ya, kalau bicara tentang tarif untuk Wush ini, ya, itu yang memakai acuannya adalah untuk tarif kereta api Argo Parahyangan Jakarta-Bandung eksekutif. Ya, kalau tarif Argo Parahyangan eksekutif yang Jakarta-Bandung itu kan kisarannya antara 250 sampai 300. Ya, jadi mungkin kisaran dari kereta cepat ini akan berkisaran di situ, karena memang pangsa pasar kereta cepat ini adalah menengah ke atas. Jadi kalau melihat angkanya kan hanya sedikit saja naiknya itu, Pak. Kalau 350.000 dengan biaya operasional yang pasti lebih mahal daripada Argo Parahyangan untuk sekali perjalanan, Anda lihat 350.000 itu layak atau tidak, Pak? Atau memang seharusnya lebih mahal dari itu, Pak Sony? Ya, sebenarnya kan kalau ingin laku, ya memang tidak boleh terlalu jauh dengan yang kompetitornya, ya, bukan kompetitor yang mirip, ya. Jadi memang acuannya tetap melihat pada Argo Parahyangan. Cuman isu yang lain dari kereta cepat ini kan sebenarnya aksesibilitas, ya, bukan hanya tarif tapi aksesibilitas. Nah, ini yang mungkin menjadi concern atau PR, ya, agar kereta cepat ini bisa beroperasi dengan optimal, ya, seperti itu. Maksudnya karena Halim dan Padalarang itu jauh dari kota atau di pinggir kota Jakarta dan jauh dari kota Bandung. Maksud Bapak begitu ya? Ya, karena kan komparasi kita kan dengan kereta api Argo Parahyangan yang melayaninya adalah pusat ke pusat, kemudian dengan tarif yang relatif hampir sama, sementara kereta cepat ini melayaninya adalah pinggir kota ke pinggir kota. Ya, nah ini memang menjadi isu tersendiri, ya, kalau ingin kereta cepat ini bisa menampung atau bisa beroperasi dengan baik untuk menambah penumpang, gitu. Ya. Oke, ada polemik yang mendasar terkait dengan keberadaan kereta cepat ini, Pak Sony. Banyak orang yang mengatakan sebetulnya kalau bicara Jakarta-Bandung sudah terlalu banyak moda transportasi, ada pesawat, ada kereta api Argo Parahyangan, ada jalan tol, ada jalan biasa juga, ada sekian banyak travel. Harusnya sih tidak usah lagi ada kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau Anda lihat itu bagaimana menurut Anda? Ya, ini kan polemik 5-6 tahun yang lalu, ya, Kang. Betul. Jadi kita kini sudah tidak berbicara lagi perlu ada atau tidak. Faktanya kan sudah ada. Ya, yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kereta cepat ini beroperasi tanpa terlalu banyak membebani APBN. Kalau membebani APBN sudah tidak bisa kita hindari, ya. Keputusan pemerintah sudah menetapkan ada sedikit sharing beban yang untuk utang dari proyek kereta cepat ini. Nah, sekarang ke depan adalah bagaimana caranya kereta cepat ini tetap beroperasi, karena nggak mungkin kita hentikan, makin rugi kita. Kereta cepat itu tetap beroperasi, tetapi dengan tidak terlalu banyak membebani APBN.
Ini sebenarnya harus kita pikirkan gitu. Ya, itu dia tadi Pak, kembali ke pertanyaan awal saya, Rp350.000 per orang itu cukup tidak untuk kemudian benar-benar tidak membebani APBN untuk operasionalnya? Oke, kalau secara ini untuk tidak membebani APBN untuk 5 tahun pertama itu pasti tidak, akan sulit. Tetap akan membebani APBN. Tapi kalau tarifnya 350 maksimal kan, tarif atas ya, saya kira itu cukup karena target pangsa pasar kereta cepat itu adalah menengah ke atas ya. Nah, yang terpenting di sini adalah memperbaiki aksesibilitas. Ya, karena kalau dua hal ini antara tarif dan aksesibilitas tidak kita perbaiki, itu dalam sistem transportasi kereta itu sangat-sangat mempengaruhi gitu. Ya. Pak, katakanlah misalnya Pak setelah 5 tahun tarifnya menjadi 500.000 begitu, itu masih worth it tidak? Kalau itu aksesibilitasnya bagus, mungkin ada sekelompok orang merasa itu cukup baik. Ya, walaupun ya kalau target penumpangnya adalah 10.000 per hari ya, itu memang berat ya. Itu berarti frekuensinya harus cukup tinggi gitu ya. Nah ini juga kita pikirkan. Tapi sementara ini kalau targetnya 10.000 per hari pun tercapai, itu masih belum bisa menutup operasional. Perlu ada tindakan-tindakan khusus untuk menambal operasional gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sony Sulaksono, Pakar Transportasi ITB, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Sony. Dan itu yang menjadi poin pentingnya nih Bang Eman. Bagaimana kemudian tadi Pak Sony mengatakan, kalau tarif memang tidak bisa terlalu jauh dari Argo supaya tetap menarik. Argo itu kan tadi antara 200 sampai 300 ribu, Wush ini 350 ribu disebut-sebut Bang. Tapi yang kedua yang paling penting adalah akses. Bagaimana orang yang tadinya sudah biasa dari stasiun Gambir atau Manggarai tengah kota Jakarta ke stasiun Bandung di tengah kota Bandung, sekarang kalau mau naik Wush itu dari Halim yang relatif di ujung timur Jakarta, masih di tengah kota tapi macet dan susah mengaksesnya, ke Padalarang yang di luar kota Bandung atau Tegaluar. Bagaimana Bang? Ya memang itu memang soal mendasar sebetulnya itu. Itu yang orang menganggap tidak praktis. Kereta cepat ini kan. Seperti misalnya Bung Leo misalnya dari Tangerang mau kereta cepat. Saya dari baratnya Jakarta Barat ke Jakarta Timur. Dari rumah bawa mobil. Ya kalau sudah bawa mobil dari rumah, kenapa nggak bablas aja ke Bandung bawa mobil kan? Langsung. Nanggung kan? Apalagi nanti juga berhentinya di Padalarang. Nah tukar lagi, apakah naik bis atau naik kereta kan? Feedernya kan? Jadi memang tidak praktis. Kedua, memang acuannya memang Argo Pariangan. Ya. Tetapi acuannya juga pesawat kan? Kan nggak mungkin harga tarif kereta listrik ini lebih tinggi daripada pesawat. Karena tadi kan prinsipnya kan nggak boleh terlalu membebani APBN. Kalau nggak boleh membebani APBN, ya mungkin tarifnya mesti di atas 500 kan. Nah, itu dia. Nah kalau sudah katakanlah sampai 750.000, orang kalau naik pesawat ke Bandung berapa rupanya kan gitu kan? Kelihatannya lebih murah daripada itu. Lebih murah daripada apa kan? 750 itu ya. Nah, jadi ini yang jadi acuannya berarti kan Argo Pariangan sama pesawat. Kan tadi kita bilang kereta cepat ini kan sebetulnya alternatif dari pesawat. Orang udahlah naik kereta aja. Jadi di sini sebetulnya dilematis buat pemerintah. Benar. Ini bukan soal untung rugi dan pemerintah tidak ambil untung dari yang begini ini kan. Bukan lembaga komersial. Bukan lembaga komersial. Tetapi kan nggak boleh juga sampai buntung kan. Sampai tidak bisa menghidupi diri sendiri itu. Kan prinsipnya kan tidak boleh. Tarif itu harus bisa mewakili untuk kelangsungan. Operasional dari Wush ini. Kereta listrik ini kan gitu kan. Kan nggak boleh karena prinsipnya supaya tarifnya murah, terjangkau masyarakat, lalu di tarifnya murah. Nah, bisa-bisa ini hanya jalan beroperasi setengah tahun bubar ini barang ini kan. Ini kan soal. Sehingga memang benar apa yang dikatakan pemerintah juga ini kan bukan soal balik modal. Kita juga tidak soal balik modal. Kan kalau balik modal kan
40 tahun, 45 tahun kita kan udahlah. Yeah. Tetapi prinsipnya seperti yang dikatakan oleh pakar dari transportasi dari ITB tadi, jangan sampai kereta listrik Jakarta-Bandung ini sampai mengganggu APBN. Yeah. Yang mestinya APBN itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Iya. Gitu sebetulnya. Bang, tapi kalau kita melihat soal penjadwalan ya, ada orang yang akhirnya kan bertanya-tanya. Tadinya kan katanya operasionalnya 2 Oktober kemarin, sekarang kan sudah 3 Oktober, tapi dimundurkan lagi. Nah ini akhirnya muncullah spekulasi bahwa pemerintah itu ternyata akhirnya jadi ragu soal tarifnya. Kalau dibuat katakanlah misalnya tadi 500.000, wah kemahalan. Kalau dibuat 300.000, jangan-jangan hanya 6 bulan seperti yang tadi Bang Elman katakan operasionalnya. Apakah memang seperti itu yang sedang terjadi saat ini? Ya, kalau menurut pemerintah kan supaya ini lebih dimasyarakatkan kan. Lebih memasyarakat lagi ya? Kan, gitu lebih kan. familiar lagi masyarakat dengan kereta cepat ya, ini. nggak apa-apa, tetapi kan sebetulnya kan itu kan tidak menjadi alasan. Juga masyarakat sudah tahu ada kereta cepat dan ini sudah booming kan. Betul. Tinggal lagi sebenarnya kan masyarakat sekarang tinggal nunggu berapa. Dan semakin lama ini gratis, ini kan semakin membebani kan. Iya. Gitu kan. Karena gratis itu kan sebenarnya tetap ada harga yang harus dibayar, yang membayar kan pemerintah begitu kan. Nggak ada yang gratis. Iya, tidak ada yang benar-benar gratis. Tapi kos itu tetap dikeluarkan dari APBN kan gini. Jadi pemerintah nggak boleh berlama-lama. Jadi jangan mencari alasan-alasan. Kalau menurut saya sih kalau pemerintah bilang ini alasan supaya lebih masyarakat, ini kan kurang masuk akal sih. Ya kan? Bang, tapi kalau soal aksesibilitas tadi ya yang dikatakan Pak Soni, kan stasiunnya sudah jadi Bang, sudah ada di Halim, sudah ada di Padalarang. Memang saat ini kan katanya harga tiket itu nanti akan satu terusan. Jadi dari Halim sampai Padalarang, lalu Padalarang itu harganya sudah termasuk kereta feeder dari stasiun Padalarang ke stasiun kereta api Bandung di tengah kota. Nah tapi menuju Halimnya ini kan jadi PR sendiri Bang. Dari Padalarang juga menjadi PR sendiri. Ini sudah permanen seperti ini, bagaimana mengatasi atau memperbaiki aksesnya ini nih Bang? Ya memang itu yang sampai hari ini masyarakat kan bertanya-tanya. Mengapa harus dari Halim? Kenapa enggak dari Manggarai? Manggarai sebagai induk, stasiun induk. Jadi terintegrasi di Manggarai, semuanya kan dari Manggarai kan. Nah kalau soal Bandung oke lah, nggak apa-apa. Tapi kan kalau misalnya ini tadinya di Manggarai, orang menganggap masuk akal kan. Akan lebih mudah ya? Akan lebih mudah. Dari mana pun terjangkau. Seperti saya misalnya dari Cibubur, saya cukup dengan misalnya naik naik LRT dari Cibubur ke Duku Atas langsung ke bisa kan? Manggarai gitu. bisa. Manggarai turun kan gitu. Tapi kalau ini kan nggak ada akses kan gitu kan. Nah ini belum dijelaskan oleh pemerintah mengapa harus dari Halim dan mengapa sampai hanya di Padalarang kan gitu kan. Ini kan kurang masuk akal buat masyarakat kan. Kalau praktis misalnya kan kalau kecepatan orang kan milih kereta cepat itu antara Argo Pariangan atau kereta cepat. Kalau mau cepat ya mestinya kereta cepat. Tetapi toh akhirnya dia harus ke Halim, akses, terus turunnya di Padalarang. Padalarang nyambung sih, ada kereta feeder ke kereta Bandung. Tapi kan orang kan lebih enak, udah Argo Pariangan aja. Karena langsung dari Gambir, dari Jatinegara, dari tengah kota ke tengah langsung kota ke Bandung. pusat kota. Kan gitu. Ini yang mestinya saya nggak tahu bacaan masyarakat ke depan. Jadi memang ini suksesnya ini nanti ini akan mempengaruhi apakah kereta cepat ini bisa dilanjutkan sampai ke Surabaya kan. Itu dia. Itu pertanyaan banyak yang harus dijawab, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita saat ini sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Pak Peter. Pak Peter, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Mulyo. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi. Begini, ada 3 poin penting yang saya cermati. Pertama, kita tahu bahwa di Jawa itu sangat padat penduduknya. Jadi perlu transportasi publik. Transportasi publik tidak boleh hanya mengandalkan jalan raya, itu teorinya. Karena terbatas orang yang naik. Harus pakai jalan rel.
dan perlu gerak yang cepat. Sehingga demand yang tinggi. Saya pernah banyak kali dalam perjalanan Jakarta-Bandung. Begitu mau hari raya, susah sekali, macet di jalan. Kereta penuh, jalan raya penuh. Artinya demand tinggi, harus ada supply. Supply-nya kereta api cepat. Dan juga hari-hari lain memang padat. Dan itu semakin naik, kebutuhan semakin naik, semakin tinggi. Kedua, pemecahan sistem kegiatan itu kan dianggap magnet itu. Di mana stasiun-stasiun itu magnet di situ. Ada daya tarik. Jadi kalau ada yang kritik, kenapa bukan di Bandung? Kenapa di Padalarang? Itu mengurai kemacetan. Itu teorinya transportasi. Mengurai kemacetan. Iya. Dan nanti ada angkutan feeder. Itu saya lihat sama dengan Singapura begitu. Ada angkutan feeder. Itu yang tunjang. Harus begitu. Jadi salah kalau orang bilang mesti di Bandung semua. Salah itu prinsipnya. Ketiga, kalau harga atau ongkos memang perlu perhitungan matang. Kalau dia mau cepat break even point, harga tinggi. Kalau dia mau lama break even point,